Siang Pak Ervan. Siang Pak. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya alhamdulillah. Begini Pak Ervan, kita bertemu lagi hari ini. Ini dalam rangka untuk kelanjutan dari proses yang kemarin kita lakukan. Pak Ervan kemarin sudah meminta untuk dilakukan observasi pembelajaran yang ada di kelas ya. Di percakapan pra-observasi itu Pak Irfan sudah menyampaikan ke saya untuk dilakukan observasi tentang pembelajarannya Pak Irfan. Kalau saya rangkum dari pra-observasi kemarin, Pak Irfan ingin mengembangkan di proses KSC ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin mengembangkan budaya positif yang ada di kelas. Nah, begini Pak Irfan, kira-kira menurut Pak Irfan setelah melakukan pembelajaran di kelas, ketika saya ikut mendampingi observasi itu, menurut Pak Irfan sendiri bagaimana ketercapaian yang Pak Irfan inginkan? Jadi untuk ketercapaian proses pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi itu Pak, dari saya melaksanakan KSE, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian ada budaya positif. Nah, alhamdulillahnya kalau yang saya lihat dari proses yang sudah saya lakukan itu, dari KSE yang sudah dilakukan, yang semula itu saya kesulitan bagaimana sih menciptakan fokus anak supaya mampu melakukan pembelajaran dengan efektif, ya, bagaimana menghadirkan pikiran anak supaya pikiran anak itu tidak bercabang-cabang ke hal yang lain. Nah, ternyata setelah saya lakukan metode stop kemarin itu memang menunjukkan bahwasanya setelah melakukan metode stop, anak itu memang lebih terfokuskan lagi dalam proses pembelajaran. Jadi memang yang semula masih ada pikiran di luar, semula ada pikiran masalah-masalah di luar, ternyata setelah dilakukan metode stop itu, anak itu lebih fresh lagi pikirannya sehingga dia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi anak lebih aktif, lebih lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi memang dari metode KSE ini sangat kalau saya nilai dari apa yang sudah dilakukan kemarin itu memang sudah berhasil Pak. Nah, menurut Pak Irfan berarti untuk pelaksanaan KSE yang ada di kelas Pak Irfan kemarin itu sudah mencapai hasil ya. Nah, kalau menurut Pak Irfan hasil yang sudah Pak Irfan capai, jadi menurut ukuran misalkan skalanya itu 1 sampai 10 gitu. Kira-kira Pak Irfan sudah mencapai di angka berapa ini? Kalau untuk yang metode KSE ini Pak, saya rasa sudah mencapai 80 sampai 85% Pak. Untuk yang KSE. Karena memang dari anak langsung ditanyakan, memang lebih rileks lagi karena sudah diterapkannya metode stop itu Pak. Baik. Berarti menurut penilaian Pak Irfan kan mencapai 85 ya. Nah, menurut Pak Irfan sendiri, kira-kira yang masih ada kekurangan, celah kekurangannya menurut Pak Irfan sendiri kira-kira di mana ya? Biar mencapai 100% gitu. Kalau kekurangan itu kembali lagi Pak, karena memang ini kan saya belum mendalami 100% metode KSE ini. Jadi memang kalau saya dinilai sempurna atau belum ya, saya belum berani bilang sempurna karena saya masih mempelajari ini gitu. Mungkin juga di posisi anaknya juga masih hal yang baru masih proses adaptasi gitu Pak. Baik. Kemudian berikutnya Pak, untuk yang pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu malah saya, kalau capaian yang saya ukur itu malah saya yakin masih 70% Pak. Karena dari proses yang kemarin dilakukan itu, setelah saya lihat saya gali lagi, ternyata itu
masih ada beberapa kekurangan. Gitu. Nah, jadi dari ada beberapa kekurangan, jadi kalau saya tentang diferensiasi proses kemarin itu saya masih 70%-an untuk berhasilnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang budaya positifnya? Nah, untuk budaya positif kemarin saya sudah melakukan sebelum pembelajaran itu kita berdoa terlebih dahulu, kemudian setelah pembelajaran berdoa terlebih dahulu, pembukaan pembelajaran mengucapkan salam, selesai pembelajaran mengucapkan salam, bahkan untuk pulang untuk selesai pembelajaran itu saya dengan murid saling berjabat tangan, bagaimana menanyakan kabar di awal-awal itu, menanyakan apakah kabar baik atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang budaya positif saya rasa sudah sama Pak, kayak yang KSE 80 sampai 85% seperti itu. Berarti menurut Pak Irfan untuk pembelajaran kemarin ya artinya sudah berhasil walaupun masih ada kekurangan gitu ya. Iya Pak. Begini Pak Irfan, memang kalau saya mengamati dari proses pembelajaran yang Pak Irfan laksanakan kemarin, ya saya sendiri sudah berkesimpulan bahwa ya, proses yang Pak Irfan lakukan itu memang sudah memenuhi untuk unsur yang akan Pak Irfan kembangkan, yaitu terkait dengan KSE, kemudian pembelajaran yang berorganisasi, kemudian budaya positif di sekolah gitu. Namun demikian ya, menurut catatan saya Pak Irfan ya, dari proses pembelajaran kemarin diawali dengan proses pembukaan ya. Pembukaan itu Pak Irfan sudah mengucapkan salam, kemudian memberikan motivasi bagaimana anak itu ke depannya ya. Kemudian termasuk di situ cek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, menurut saya untuk proses pembukaannya sudah sesuai lah, sudah mencapai target ya. Termasuk di situ ada absensinya sudah disampaikan semuanya. Kemudian untuk kegiatan inti pembelajaran ya, dari catatan saya di proses pembagian kelompok diskusi ya, menurut Pak Irfan itu kan di RTP-nya itu dijelaskan bahwa pembagian kelompok diskusinya itu sesuai dengan gaya belajar. Nah, ini akan saya konfirmasi Pak Irfan. Nah, menurut pengamatan saya kemarin itu pembagian kelompoknya itu kok urut dengan absen. Apa itu memang hasil dari hasil dari penilaian awal ya, dari asesmen diagnostiknya memang sesuai dengan urut absen atau kebetulan gitu. Jadi untuk ya itu Pak, kemarin juga saya merenungi itu. Nah, jadi itu memang dari asesmen diagnostik kegiatan sebelum ini itu memang sudah anak nampak seperti itu Pak. Gitu anak ya? Sudah dapat disimpulkan bahwasanya memang berarti dapat disimpulkan itu kebetulan Pak. Kebetulan seakan-akan urut absen. Ya, seakan-akan urut absen. Tetapi memang dari ketertarikan anak dalam proses pembelajaran itu memang anak dapat lebih mengikuti pembelajaran lagi jika mengikuti metode ini, metode itu. Nah, jadi diambilnya itu sesuai dengan kegiatan sebelum observasi kemarin. Sudah renungkan diambil datanya. Terus berikutnya Pak Irfan tadi pembagian kelompok. Kemudian yang kedua terkait dengan penciptaan suasana kelas yang nyaman. Memang kemarin sudah saya amati bahwa Pak Irfan sudah melakukan itu. Di antaranya di situ ada memberikan lampu depan ya, depan kelas ketika slide ditayangkan ya, untuk menjaga agar tayangan slide itu lebih nyaman untuk anak gitu. Kemudian termasuk di situ Pak Irfan juga menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD ya. Kemudian termasuk di situ pengaturan posisi duduk pada saat diskusi. Jadi Pak Irfan sudah mengelompokkan kelompok visual di sana, kelompok auditori di sana, dan kelompok kinestetiknya di sana. Kemudian untuk implementasi KSE tadi sudah, diferensiasi sudah berjalan, kemudian budaya positifnya sudah berjalan menurut pengamatan saya begitu. Nanti tolong diklarifikasi.
kemudian yang jadi catatan saya Pak Irfan ya, di dalam pengelompokan diskusi ya, terutama ini untuk yang kelompok kelompok 3 ya, kelompok 3 ya, jadi yang paling kalau Pak Irfan kemarin kan menghadap ke selatan ya, paling ujung sana itu jadi dari meja yang ditata itu ternyata anak itu hanya di sebelah kiri dan sebelah utara ya, sebelah timur dan sebelah utara. Nah, menurut saya itu mungkin menjadi bahan evaluasi itu karena anak dibagi, masing-masing anak itu mendapatkan LKPD ya. Menurut pengamatan saya diskusinya jadi kurang hidup karena dia terkonsentrasi untuk mengisi LKPD-nya semuanya. Nah, mungkin untuk kedepannya ini saran saya ya untuk evaluasi saja, mungkin kedepannya nanti Pak Irfan bisa mungkin membatasi ya, LKPD ini tidak seluruh anak tapi mungkin hanya diberikan satu atau satu, sehingga anak yang tidak memegang LKPD ya mungkin itu bisa jadi apa ya, lebih terkonsentrasi. Itu mungkin untuk berikutnya terkait dengan kegiatan penutup Pak Irfan ya, dari refleksi kemudian kesimpulan ini sudah dilaksanakan ya, walaupun memang refleksinya baru refleksi pengetahuan Pak Irfan boleh tanya ya. Nah, untuk refleksi apa ya, refleksi pembelajaran apa yang saya peroleh ketika saya melakukan diskusi, mungkin nanti Pak Irfan bisa kembangkan di sana. Terus terkait dengan penugasan untuk pertemuan berikutnya, kemarin mungkin Pak Irfan lupa belum menyampaikan mungkin. Itu masukannya dari saya Pak Irfan. Terima kasih Pak. Sobri. Jadi memang ini karena keterbatasan pengetahuan saya yang masih belajar Pak. Jadi memang jujur saya masih perlu berproses lagi ya, karena memang melihat dari faktor usia kemudian pengalaman saya mengajar yang memang masih belum begitu lama. Jadi memang ini adalah hal yang memang benar-benar positif bagi saya, supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang baik, menarik, sehingga mendapatkan tujuan pembelajaran saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Irfan. Jadi memang luar biasa ya. Menurut saya dari pengamatan saya Pak Irfan itu sudah luar biasa ya, dengan kondisi yang semudah Pak Irfan gitu loh. Itu sudah bisa melaksanakan itu sudah luar biasa. Terkait dengan kekurangan ataupun ada hal-hal yang belum tercapai sesuai dengan indikator yang kita tetapkan, itu menjadi hal yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, mungkin ini kedepannya Pak Irfan ya. Pak Irfan bisa untuk kedepannya bisa mengembangkan apa yang menjadi area yang Pak Irfan ingin kembangkan lagi. Jadi tadi Pak Irfan kan baru ada yang mencapai 85, ada yang baru mencapai 70 ya. Nah, mungkin nanti Pak Irfan bisa berkolaborasi mungkin dengan teman sejawat, kemudian dengan praktisi ya. Nah, ini mungkin Pak Irfan bisa tuliskan di sini, sehingga nanti area yang ingin Pak Irfan kembangkan itu seperti apa ya, kemudian memerlukan dukungan siapa saja, dukungan apa saja, dan itu mungkin nanti untuk bisa kita kembangkan bersama dengan Pak Irfan. Termasuk terkait dengan yang tiga unsur tadi, jadi ada KSE, kemudian ada diferensiasi, kemudian ada konsistensi.